Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur pada saat ini kita kembali lagi di tempat ini datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita memuliakan ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita mengambil sikap saat teduh saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu pujian Hidupmu Berharga Bagi Allah. Mari sama-sama kita katakan Hidupmu Berharga Bagi Allah. Berharga bagi
Namamu Allah yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih pertolongan Tuhan yang sudah mengumpulkan kami boleh bertemu di ruangan ini Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, dari awal pertengahan hingga selesai. Dan seluruh pujian, penyembahan, dan bahkan firman yang akan kami dengar, semuanya itu menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Bapa, dan damai sejahtera menjadi bahagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih tetap berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian Begitu Besar Kasih-Mu Bapa. Berkata kau besertaku
pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah-Mu masih berlaku dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dalam sembah bakti kami hari ini secara khusus untuk mendengarkan Tuhan bicara kepada kami melalui firman yang tertulis. Roh Kudus memimpin kami supaya kami menemukan kebenaran itu dan kebenaran itu berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, mari berkati kami semua dan dalam karya Roh Kudus kami kini segera siap untuk membacakan dan merenungkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi hari ini dalam kesempatan yang terindah kita akan membaca firman Tuhan, atau kita membaca bagian Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 23, satu ayat saja. Yohanes 17 ayat yang ke-23. Nanti kita membaca secara bersama-sama. Kalau sudah menemukan, mari kita mulai dengan renungan yang ketiga, kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya, itu firman yang kita baca hari ini. Temanya menjadi satu dengan sempurna. Lagi-lagi, menjadi satu dengan sempurna. Bapak Ibu, tema ini bukanlah rumusan saya, tetapi rumusan gereja-gereja di Indonesia dalam ulang tahunnya yang ke-74 pada tanggal 25 Mei kemarin. Kebetulan dalam ulang tahun itu gereja-gereja anggota PGI, khususnya wilayah DKI, ada pertukaran pelayan. Saya mendapat bagian yang kecil dari satu gereja kecil juga di Jakarta Pusat. Karena itu apa yang saya siapkan dan khotbahkan di sana hari ini saya ingin sampaikan di tempat ini. Jadi temanya adalah menjadi satu dengan sempurna. Pertanyaan kita adalah siapa yang menjadi satu dengan sempurna, dan sempurna itu merujuk pada siapa? Memang teks ini bicara tentang doa Yesus. Tetapi menariknya adalah bahwa doa Yesus itu tidak ditujukan hanya kepada murid-murid, tetapi kepada mereka yang merupakan hasil pelayanan dari murid-murid dan juga dalam perkembangan selanjutnya. Berarti menjadi satu dengan sempurna. Pertama siapa? Maka jawaban kita adalah dimulai dengan murid-murid. Murid-murid, kemudian mereka menjadi rasul, kemudian dalam tugas kerasulan itu ada banyak orang yang mengambil keputusan bertobat menjadi orang-orang Kristen, dan juga dalam perkembangan selanjutnya. Itu berarti bahwa kita bicara tentang orang percaya. Orang percaya di seluruh dunia, tetapi kemudian satu lagi kita belajar tentang yang sempurna itu, yang dalam iman Kristen kita kenal dengan Allah Tritunggal. Bapa, apakah ada celah di dalam dirinya? Apakah ada ketidaksempurnaan dalam diri Bapa? Demikian juga dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tentu jawaban yang kita miliki adalah bahwa ketiganya adalah sempurna. Lalu bagaimana menjadi satu dengan
Tritunggal itu menjadi sempurna. Ada 3 poin penting yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. 3 atau 4 poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, mari kita mulai dengan aku di dalam mereka. Jadi untuk menjadi satu dengan sempurna, saya memulai dengan pokok yang pertama, aku di dalam mereka. Dalam ayat 23. Pertama, frasa yang pertama, aku di dalam mereka. Siapakah yang dimaksud di sini? Aku merujuk kepada siapa? Atau aku ini bicara siapa? Karena ini adalah disampaikan dalam konteks doa Yesus, maka aku di sini menunjuk kepada diri Yesus. Tetapi yang menariknya adalah bahwa Yesus katakan, aku di dalam mereka. Jadi untuk menjadi satu, itu dimulai dengan yang pertama, aku di dalam mereka. Aku di dalam mereka. Mereka siapa? Ya, tentu mereka yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Maka aku di dalam mereka tidak lain adalah orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kemudian menjadi saksinya Yesus Kristus. Lalu dalam lingkaran yang selanjutnya kita akan memperhatikan, di dalam mereka itu siapa? Mereka dalam arti orang-orang Yunani. Jadi pertama adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Tetapi kalau kita membaca beberapa teks, ada rujukan ke Afrika, Simon Kirene. Kemudian sida-sida dari Ethiopia. Jadi mulai menjangkau lingkungan yang lebih luas lagi sampai ke Eropa. Mereka dalam pengertian orang-orang Eropa. Yesus ada di dalam diri mereka, kata teks ini. Jadi Yesus ada di dalam diri orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, tetapi juga Yesus ada dalam diri orang-orang Yunani yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus ada dalam diri orang-orang Afrika, orang Asia, ya, Parsi dan Media. lalu mulai ke Eropa. Kemudian di Eropa menjadi banyak. Sehingga 313 dan 380 itu orang-orang yang dalam kandungan juga sudah diklaim sebagai orang Kristen. Aneh. Lalu dari Eropa mereka datang ke Asia, termasuk Indonesia. Kalau baca visinya Nommensen, saya begitu mengerikan lah ya. Itu luar biasa. Mereka datang tanpa berpikir harus pulang ke negara mereka. Jadi mereka di sini adalah merujuk kepada orang-orang Eropa. Kemudian orang-orang Eropa itu siap untuk mengabarkan Injil ke berbagai penjuru bumi ini. Orang-orang Eropa itu bisa kita rinci lagi, ada orang Jerman. Tentu ada pengaruh misi di Indonesia, ada gereja-gereja Lutheran. Lalu orang-orang Eropa itu ada orang Belanda, misi Belanda datang ke Indonesia. Yesus ada di dalam mereka, sehingga mereka bersedia datang ke berbagai tempat, termasuk Afrika juga mereka sampai ke sana. Aku di dalam mereka. Nah, maka sampailah kepada kita orang Indonesia. Maka kita waktu membaca teks ini, Yesus juga ada di dalam diriku. Jadi mereka itu pertama dia merujuk kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka itu berkembang sampai ke Condet. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu dari PT Santosa ASI, ada juga mahasiswa, ada juga dosen, staf, dan lain sebagainya. Dan
Tentu yang datang hari ini adalah dosen dengan tugas tambahan, yaitu menjadi staf. Itu kategori mereka. Opung juga hal itu. Oleh karena Yesus ada di dalam diri Opung, maka ada karya yang ya pasti diwariskan di Indonesia. Ada PT Santosa Asi yang ya bertahan sangat lama, gitu ya, mulai tahun 70-an gitu ya. Lalu gereja Santosa Asi, kemudian sekolah. Ini saya bilang ini entrepreneur yang luar biasa. Mampu membuka 3 tempat kerja, perusahaan, kemudian gereja dan sekolah. Di sekolah ini saya mengambil bagian untuk kerja di sini. Ada kemampuan menciptakan lapangan kerja, gitu ya. Saya sampai sekarang belum. Saya masih nebeng kerja di Opung dulu gitu ya, di PT di STT Santosa Asi. Ya, aku di dalam mereka. Jadi di sini kita meyakini bahwa untuk menjadi satu dengan sempurna, Yesus memulai dengan aku di dalam mereka. Lalu yang kedua, engkau di dalam aku. Jadi Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam orang percaya. Jadi artinya jadi Bapa, kemudian di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus ada di dalam gereja. Yang pertama tadi, mengapa kita katakan bahwa Yesus ada di dalam diri kita sehingga tidak dapat disebut sebagai tubuh Kristus? Karena waktu Paulus menganiaya orang-orang Kristen dalam sebuah pengalaman spektakuler, Yesus berjumpa dengannya dan mengatakan, mengapa, hai Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu selanjutnya adalah bahwa karena Paulus menganiaya orang-orang Kristen, maka Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi gereja atau orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Lalu Bapa itu ada di dalam Yesus Kristus. Masih dalam ayat ketiga. Engkau di dalam aku. Artinya bahwa Yesus bekerja tidak sendirian, tetapi Bapanya ada bersama-sama. Kalau begitu apakah surganya kosong? Ya tidak juga. Jadi Bapa yang mengutus anaknya tetap bekerja di dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua yang memungkinkan nanti mereka itu menjadi satu dengan sempurna, satu dengan Allah Tritunggal. Tapi saya harus katakan bahwa kita bukan Allah Tritunggal, tetapi kita adalah orang-orang yang mengambil persekutuan di dalam Allah Tritunggal itu. Poin yang ketiga, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi setelah yang pertama, yang kedua, maka dalam poin yang ketiga, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya tentu tata ibadah berbeda-beda, tetapi kepercayaan kepada Yesus Kristus itu satu. Yesus itu Tuhan dan manusia. Kita satu di dalam pengakuan, satu dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Walaupun ada yang mengaku bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat dan lain sebagainya, tapi satu dalam pengertian bahwa kita sama-sama percaya kepada Yesus Kristus dan mengambil bagian dalam apa yang disebut menjadi saksi Kristus. Amin. Kadang-kadang dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah mereka yang merenungkan firman itu siang dan malam. Hidup mereka tentu luar biasa.
Lalu poin yang keempat, engkau mengasihi mereka, maksudnya Bapa mengasihi orang-orang percaya. Lalu Yesus katakan lagi, sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus menyatakan sama. Jadi sebagaimana Bapa itu telah mengasihi mereka, mereka orang Yahudi, mereka orang Yunani, mereka orang Eropa, mereka orang Afrika, orang mana saja termasuk orang di Indonesia. Kalau di sini kita rinci mereka itu siapa saja. Mereka itu ada orang Nias, mereka itu ada orang NTT seperti saya, mereka itu ada orang Batak, mereka itu ada orang Jawa. Ada yang saya tidak sebutkan di sini. Orang Sunda. Orang Sunda, mereka itu orang Sunda ada di sini. Itu mereka, gitu ya. Mereka itu ada di dalam dirinya Yesus Kristus. Jadi, engkau mengasihi gereja sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi sama-sama dikasihi oleh Bapa. Kalau begitu kita mesti senang, kita mesti bahagia. Karena apa? Allah mengasihi tidak hanya kepada anaknya, tetapi kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, sampai dengan uraian ini pada poin yang kelima, uraian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan juga kelima. Saya kira apakah kita sudah bisa menangkap tema ini? Kalau begitu saya mengakhiri dengan sebuah kesimpulan. Mudah-mudahan kesimpulan ini menolong kita untuk memahami tema besar ini. Untuk menjadi satu dengan yang sempurna, maka kesimpulan kita, tetaplah menjadi gereja, tetaplah menjadi tubuh Kristus. Karena dengan demikian kita menjadi satu dengan sempurna. Jadi tetaplah menjadi tubuh gereja, atau menjadi tubuh Kristus, atau tetaplah menjadi orang Kristen. Ada berbagai macam tawaran, tetapi tetaplah menjadi orang Kristen. Karena dengan begitu maka keselamatan itu pasti. Ada sekelompok atau katakanlah satu pribadi yang menjalankan proposal, sudah capek menjalankan proposal, akhirnya beralih ke kepercayaan lain. Pendeta, apakah dia selamat atau tidak? Ya, saya kira bukan urusan kita, tetapi Alkitab menyatakan bahwa barang siapa yang percaya. Sehingga kesimpulan saya tadi, tetaplah menjadi gereja atau tubuh Kristus, karena dengan demikian kita menjadi satu dengan sempurna. Jadi jangan karena pacaran pindah agama, jangan karena kedudukan pindah agama. Ada salah satu mahasiswa saya, dia di militer begitu ya. Pangkatnya tidak berubah-ubah. Saya tanya, Pak, dia bilang, Pak Yonas, murid saya sudah menjadi jenderal, tetapi saya tetap begini. Mengapa begitu, Pak? Lalu dia bicara kepada saya, jadi saya tidak sampaikan karena ada rekaman. Artinya apa? Dia tetap bertahan dalam posisi sebagai orang-orang Kristen. Dia bilang, Pak Yonas, bagi saya itu tidak penting, tetapi tetap saya menjadi orang Kristen dan melayani apapun pangkat dia. Walaupun ada murid-murid yang saya ajar, mereka sudah menjadi orang yang lebih di atas saya. Mengapa? Ya saya kira itu bukan rahasia umum lagi di negara kita. Jadi tetaplah menjadi orang Kristen. Walaupun berbagai macam kesulitan kita hadapi, tetapi tetaplah menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah merenungkan firman. Berkatilah kami supaya kami tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus sampai pada akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Saya kembalikan. Halo, Bapak. sedikit waktu. Iya. Salam dulu. Terima kasih.
Saya membacakan yang sudah pernah kita baca. Ini pada Natal tahun 2022 ini sudah kita sampaikan, yaitu perjuangan Mordekai dan Esther. Esther pasal 4 ayat 16 sampai 16. Satu ayat saja. Kita baca bersama-sama, yang berminat baca juga, yang kurang berminat dengar saja. 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum hingga hari namanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta daerah-daerahku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kembali ayat ini saya dirimukan setelah tahun 2022 atau 2021. Saya baca ulang ini. Kenapa perlu berpuasa? Mengapa perlu berpuasa? Karena berpuasa untuk memohon hati nurani yang murni, dan urapan roh, supaya Immanuel itu memberikan keberanian mengandalkan Tuhan Allah Tritunggal yang esa itu. Jadi tidak jauh-jauh sebenarnya mau beroleh jawaban. Jawaban apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman punya siapa? Iman punya Tuhan. Apa yang dikhotbahkan barusan supaya mereka satu dengan kita. Oleh karena itu doa kita begitu bertalu-talu, sehingga doa kita membosankan bagi sebagian orang. Bosan, itu aja. Atau kasih komentar, cukuplah satu orang yang berdoa untuk semua. Jadi 5 pokok doa itu cukup satu orang aja. Ternyata dicoba satu orang untuk berdoa semuanya, tidak semua kebagian. Atau masing-masing berdoa untuk masing-masing, tidak pas berdoa atau tidak pas membaca pun tidak bisa, apalagi berdoa. Membaca yang tertulis pun tidak bisa, apalagi berdoa. Nah, itu persoalan. Jadi persoalan
sekolah kita adalah dua yang benar besar kalau dia beriman. Itu dia. Dari mana kau dapat iman? Yang saya tahu adalah dengan berdoa, berpuasa, dan bekerja. Banyak orang berdoa, berpuasa, nggak bekerja. Atau banyak berdoa saja, atau sebaliknya. Siapa namamu? Nggak kedengaran. Berdiri dulu supaya dengar. Erna Obu. Erna. Ya. Nah, Erna. Kemarin dia berdoa bagus. Dia udah berusaha mendoakan semua. Iya kan? Pak Bicar juga dengar doanya Erna kan? Lama-lama bisa. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi Bukit. banyak. Percaya dong. Nah itu dia. Jadi sekarang mengapa Mordechai begitu ulet dan mengapa Esther begitu semangat? Semangat dari Esther itu dari mana tahu? Dari Holy Spirit. Dia gak bisa semangat sendiri. Asli. Dia semangat luar biasa. Ya sudah. Mari kita berpuasa 3 hari 3 malam. Saya dengan dayang-dayangku. Bayangkan dayang-dayangnya 7 orang. Bukan satu aliran dengan Esther. Dan juga umat yang di Susan itu juga berpuasa 3 hari 3 malam. Apa yang terjadi? Waduh. Sampai hari ini saya nggak tahu. Tolong periksa dulu itu Pak Bisa. Apakah hari raya Purim masih ada di Israel? Mereka bukan hanya luput dari siksaan pembunuhan, tapi terjadi hal yang sebaliknya. Nah, ada hal yang mengesankan buat kawan-kawan. Apa yang mengesankan buat kawan-kawan? Jangan hanya bepergian ke Israel, tapi bagaimana supaya berdiri kampus kita di sana, di Gunung Horeb dan sekitarnya. Begitu saya kasih semangat sama Abraham, saya akan membeli tanah di sana. Ya, tersentuh juga hati banyak orang. Kenapa gereja-gereja kurang semangat? Dari Gunung Horeb itu Musa menerima 2 loh batu, walaupun 2 loh batu pertama dihancurkan. Dan itu gambaran bahwa Yesus harus mati. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Lalu Tuhan bilang, buatlah yang baru. Sama dengan kita. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tapi kita adalah bangsa yang beroleh kasih karunia. Oleh karena itu,
berdasarkan firman yang telah kita terima di kampus kita ini yang sudah sedemikian hebatnya, maka kita harus berjuang bersama-sama. Apakah Mordekai berjuang sendiri? Tidak bisa. Apakah Esther berjuang sendiri? Tidak bisa. Tapi dia melibatkan semua orang yang bersama dengan dia. Sekarang kita bersama-sama harus terlibat. Nah, di dalam Mazmur nomor 117 dikatakan di situ sebagai seruan yang membuat kita bersemangat, ya, bahwa kebersamaan itu penting. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Lalu di Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak terpuruk penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Pak. Yang disampaikan Pak Jonas Muanli itu udah benar. Udah benar itu. Jadi kita sekarang ini melalui rektor saya bicara, kita bersatulah. Saya lebih sedang panggil rektor daripada ketua. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu. Nah, iman saya itu bakal rektor apa namanya, rektor IKSM. Jadi supaya kita bangkit dengan semangat firman, dengan semangat Injil. Istri saya nanya saya tadi pagi, apa Bapak nggak makan, nggak minum? Saya bilang saya puasa. Kan hari Rabu puasa. Tahunya saya membaca ulang sebetulnya. Udah sering kali baca itu. Membaca ulang. Rupanya puasa itu selama ini kurang pas. Ada bolong-bolong lagi. Ada plek-pleknya. Ya, puasa lah tuh. Jadi mengingat bebanku terlepas. Bisa nyanyi itu. Bebanku terlepas di bawah kaki, di bawah salib Yesus, jiwaku diselamatkan. Beban terlepas. Bebanku itu kalau apa yang kita doakan 5 pokok doa itu belum kelihatan. Saya doa terus supaya
nampak wajah dua lima pokok dua itu, sehingga saya merasa lega. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Haleluya. Haleluya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih untuk hamba-hambanya yang telah menyampaikan kebenaran Tuhan kepada kita semua. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dalam kenyataannya. Dari awal kami memulai ibadah kami hingga sampai pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan yang Kau memberkati, tanpa yang memberi, baik yang tidak memberi. Kiranya Engkau yang selalu melimpahkan berkat-Mu bagi kami semua. Dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu pujian kasih setia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya pada saat ini kita akan menyampaikan setiap permohonan bacaan kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan memimpin kita dalam doa yang pertama oleh Saudara Erna, dan yang kedua oleh Ibu Naftali, dan doa yang ketiga oleh Bapak Rizky, dan doa yang keempat oleh Ibu Kaci. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu pujian kita yang berkata doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Segala ucapan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada pertengahan ibadah kami Tuhan masih menolong dan menyertai kami. Itu semua bukan karena kekuatan dan hebatnya kami, hanya karena kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, bagaimana kami menjadi satu dengan sempurna. Ajar kami Tuhan dan tambahkan hikmat-Mu kepada kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, menaikkan setiap pokok doa syafaat kami. Kami memohon doa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Bapa yang baik, kami berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari kerusuhan serta berita-berita hoaks yang mengganggu rakyat Indonesia dan kesatuan NKRI. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari ajaran-ajaran yang memecah belah NKRI dan mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa juga untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus, Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Bapa yang baik, semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati untuk berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa Tuhan untuk semua pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf karyawan, karyawati yang ada di kantor pusat PT Santosa Asijaya di Condet, agar senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas sehingga PT Santosa Asijaya semakin berkembang di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asijaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Tuhan, kami tidak lupa juga untuk berdoa proyek SKTT 150 Cafe Mangga Besar Ketapang yang sudah di tahap penyelesaian agar semua pelaksana lapangan dapat bekerja sama dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk pembayaran tagihan ke PT Pembangunan Perumahan atas proyek Spa Pekanbaru agar dapat kami terima tepat pada waktunya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersama dengan berdiri. Kita mendengarkan doa orang menang.
kasih atas berkat yang luar biasa sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Bapa, pada saat ini kami berkumpul berdoa untuk perusahaan di Santosa Asiku. Kami berdoa untuk PT Riau Asijaya. Kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa dalam proyek pengadaan jalan luar dari PT Utama Karya Infrastruktur agar pelaksana di lapangan diberikan kesehatan dan dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk PT Multikarya Trusindo agar proyek HDD dari PT Lautan Baja dapat diberikan kepada PT Multikarya Trusindo. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asi Agape agar menjajakan kerjasama dengan Koperasi Karyawan PDAM Jakarta jalan dengan lancar. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini ada kesempatan untuk kami menaikkan doa bagi STT IKSM Santosa Asi. Berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar dapat memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, pengertian dan kemampuan semua program-program yang dicanangkan. Kami berdoa Roh Kudus menolong memampukan supaya semua itu boleh dapat terlaksana di dalam pertolongan Tuhan. Kami pun berdoa buat biaya operasional STT IKSM setiap bulan terkait dengan gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan untuk mendapatkan donatur dan sponsor. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kami pun berdoa menyerahkan kampus STT IKSM Santosa Asi di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berlangsung sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ada. Berdoa untuk persiapan Universitas Santosa Asi, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami pun berdoa menyerahkan seluruh mahasiswa yang sementara ini berlibur. Mereka berada di tengah keluarga atau di tempat pelayanan. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, dan sampai pada waktunya Tuhan kembalikan di tempat ini untuk melanjutkan studi. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Begitu banyak pergumulan yang hendak kami naikkan kepadamu. Sebelum tergerak dari hati kami, Tuhan sudah mengetahui. Oleh karena itu tambahkan iman kepada kami untuk tetap menanti jawaban Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Inilah doa kami. Olehnya itu kami berdoa dan kami mohon kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami sebagaimana yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, jika tidak ada, selamat berjuang. Selamat berjuang.